Dalam banyak kesempatan ini yang komen di channel saya banyak request tentang ngrok, ngrok. Pakai coba ngrok.com, terus mohon bahas cara kerja ngrok port forwarding, bisa di download di sini segala macam. Ini juga ada yang nanya bagaimana bisa bikin Android backdoor yang bisa diakses seumur hidup dengan Metasploit. Wah, seumur hidup tuh kayaknya susah dah. Tentang grok, jelasin makhluk apa, fungsinya apa, dan ini yang menarik ini nih. Setelah 5 bulan yang lalu dari Garage 69 Project minta dibandingkan Evil Droid, Ghost sama grok. Oke. Evil Droid still too many flaws. Ini masih nggak bagus. Ghost hanya bisa dipakai di Android device yang di rooted. Kalau Grok unstable. Jadi semuanya belum ada yang bagus sih. Cuman kalau pengen tahu Groknya sendiri, saya juga belum pernah pakai. Saya akan review dulu ini, belum pakai ya. Grok kayak gini. Wah, langsung masuk ke Groknya. How it works. Paling enak sih cari gambar sih sebenarnya. Grok image nih, alah, grok.com. Nah, ini dari gambar-gambar ini lumayan menarik, lebih gampang buat dimengerti. Jadi gini kira-kira, ini, nah ini kali yang ini lumayan bagus. Ini nggak kelihatan juga ini. Harus dibaca nih. Tapi ini yang, oh ini nih kayaknya. Oke. Ini Ngrok adanya di internet. Kita punya server yang dijalankan di belakang firewall. Di sini servernya jalan di belakang firewall. Kemudian ini Ngrok ini jalanin aplikasi supaya bisa narik server yang ada di belakang ini ke internet. Jadi ada webhooks ini supaya narik yang ini ke internet semua. Tapi server benernya adanya di belakang firewall. Jadi sebenarnya aman. Jadi orang yang ada di sini nge-webnya ke alamat yang dikasih grok.com ini, dan dia akan akses ke webhooks ini, dan webhooks ini ngambilnya sebenarnya dari belakang firewall ini. Jadi ini kayak reverse VPN. Yang normal kita karena di belakang firewall dia harus ngambil dari sini ke belakang, terus dibawa ke depan, baru dilempar lagi ke user yang mau akses. Dengan cara itu kita bisa kayak punya web server atau server apapun sih sebenarnya, web server atau apapun, paling sederhana web server ada di internet walaupun kita tidak punya IP public, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita punya servernya sebetulnya di LAN kita di belakang firewall ini. Dengan Ngrok dia bisa ngambil informasinya dari belakang ini, bisa dikasihin ke klien ini. Nah sekarang tinggal niat kita. Kalau yang jahat-jahat sih bisa apa sih, kita masukin trojan lah apa segala macam. Trojan akan ngomong lewat Ngrok ke belakang sini. Jadi di sini bisa aja jalannya, misalnya jalan kali Linux, jalanin Metasploit, kita sebarin Metasploitnya di internet, trojannya pakai Metasploit di internet, kita infeksi ke Androidnya akan ngomong lewat Ngrok ini ke kali Linux yang ada di belakang sini. Bisa juga sih. Jadi skenario bisa macam-macam sih sebenarnya. Tapi inti sederhananya, kita tidak perlu punya server di internet, kita tidak perlu punya apa sih namanya, VPS khusus ada di internet. Kita bisa pakai jasanya Grok ini buat narik server yang ada di belakang firewall ini ke depan.
kira-kira kayak gitu. Ini ide dasarnya ya, tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan, kalau cuman ngasih lihat web doang kayaknya masih rada aman. Soalnya kalau kalau ngasih lihat Trojan bisa berabe saya sama YouTube, saya bisa diblokir, bisa di delete akunnya. Jadi kira-kira itu. Sementara secara umum coba grok.com ada nggak buat Ubuntu. Ini ada pricingnya, ini bukannya gratis ya, ada yang versi gratisnya, tapi terbatas sekali. Ada yang $5 per bulan, $8, $12 per bulan. Oke. Dia sampai, kalau yang ini kan URL-nya kan kita pakai ngrok.com, subdomainnya ngrok.com gitu ya. Kalau yang ini sampai ada 3 reserve domain, yang ini ada 5 reserve domain, kayak gitu ya. Jadi kita bisa punya beberapa domain sendiri, tidak harus pakai ngrok.com ini. Tapi buat belajar aja sih bisa yang free ini. Oke. Bisa belajar, dan kita perlu sign up rupanya di sini. Anda perlu sign up, masukin nama, email, password, bisa juga sign up pakai Google segala macam. Oke. Nah, yang saya perlu cek juga bagaimana caranya kita dokumentasi nih. Ini oke, bisa nggak di Ubuntu? Ubuntu 2004. Oke. Install Grok on Ubuntu using Snap Store. Nah, ini di Ubuntu gambarnya tuh. Jadi instalasinya harusnya, cuma gini doang sih. Kita install dulu Snap, terus install Grok. Konfigurasinya gimana konfigurasinya? Mana konfigurasinya dia? Simor. Ya, konfigurasinya gimana? Cuma gini doang, nggak mungkin. Pasti ada konfigurasinya. Coba saya Ubuntu config. Ini install Grok. Konfigurasinya mana konfigurasinya? Ya elah. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau enggak ya ntar ya parah. Ini aja nih. Ini bahasa Indonesia lagi. Oke. Ini sudah diinstal, unzip, Grok Stable Linux. Ini makanya command line semua instalasinya. Grok Help, Grok 80. Buka browsernya ini. Ini C2BBDE8C dapat dari mana nih ya? harus buka akun dulu kan tadi ya. Ya, berarti kita harus buka akun dulu. Ini waktu dijalanin keluar ini. Ini dia, ini dua alamatnya nih. Forwarding C2BB ke localhost 80. Jadi dari localhost bisa dilempar ke internet, dan alamat internet kita belakangnya grok.io ya. Cuman ini kalau kita bayar pakai duit, ini bisa diganti pakai domain yang kita punya. Jadi bisa aja domain kita punya, alamatnya servernya sendiri sebenarnya ada di belakang firewall di rumah kita gitu. Jadi tidak perlu sampai bikin pakai VPS, langganan segala macam, nggak perlu. Cuman kita bayar ke Groknya lumayan tuh, yang bagus sih $12. Jadi $12 kalau dalam bahasa rupiahnya sekitar 150.000 sebulan. Iya, sama dengan VPS sih sebenarnya. Kalau saya suruh milih, mending VPS lebih bagus. Gitu. Jadi kalau milih dengan harga yang sama ya, mendingan VPS, jauh lebih bagus. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa sedikit menjawab penasaran tentang ini dia, autentikasinya.
penasaran tentang Grox ini. eh Kalau buat eksperimen main-main masih oke lah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab buat pertanyaannya siapa tadi. Banyak banget yang nanya Anggrok, Iman Rahman apa segala macam. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab sedikit. Saya masih belum praktekkan karena waktunya terbatas. Saya masih belum praktek, jadi masih overview dulu.